Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yaitu materi terakhir tentang I2 framework. Langsung saja saya mulai bab mengenai security overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, UI menyediakan beberapa fitur keamanan yaitu ada autentikasi, authorization, working with password, dan masih banyak lagi. Ini kita bahas satu persatu. Autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login ialah user yang memang benar dirinya. Autentikasi biasanya dilakukan dengan username atau email dan password. Seperti waktu login itu pada Advanced Template default disertakan proses untuk login. Disertakan proses autentikasi untuk user login. Sedangkan untuk basic template autentikasi hanya dilakukan menggunakan username dan password yang ada di hardcore pada model user. Jadi datanya itu tidak terhubung pada database, melainkan hanya tertulis di dalam program, di dalam file user ini, model user ya. Proses autentikasi pada I2 Advanced Template, autentikasi melibatkan hal penting, mengatur komponen user, ini komponen user pada aplikasi. Lokasinya ada di komponen user. Ada di config main.php. Nah, ini usernya sudah otomatis. Identity. Untuk identitinya common model user berdasarkan common model user. Ini sudah terhubung dengan database. Setelah itu untuk membuat atau menggunakan class user yang mengimplementasikan kode web interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash agar tidak mudah terkena SQL injection menggunakan hash yang sama seperti yang kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login bisa diakses melalui ini ID, lalu kita berikan nilai ID, lalu untuk nilainya sendiri app user ID. Misal untuk mendapatkan informasi tentang username, ini kita kasih value username, lalu ini untuk akses username-nya. Autentikasi event. Class web user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan logout. Ini event ketika sebelum login, ini berisi method event handler, mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Sebelum login, ketika yang dimasukkan nilainya salah, maka ini akan dibatalkan. Untuk event after login event ini akan muncul setelah login berhasil. Biasanya ini ada di ini set, saya ingatku di apa sih, view set controller, set controller, maaf. Ketika misalnya seperti ini, ketika user sudah login, maka akan muncul tombol untuk logout. Ketika user belum login, maka tidak bisa logout. Ini untuk aksesnya ketika sudah sign up. Sudah login, maksudnya bisa action logout
kalau belum login tidak bisa. Ini ketika awal proses, ini kebalikan dari login tadi. Misal Anda ingin melakukan audit atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login, seperti praktikum 8 kayaknya ya. Dapat menggunakan event handler dan event after login untuk melakukan pencatatan IP dan lain-lain waktu login. Authorization merupakan sebuah proses untuk memverifikasi apakah seorang tersebut berhak untuk melakukan sesuatu. Pada usual authorization melibatkan komponen access control file, role-based access control. Kedua komponen dapat berdiri sendiri, juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lengkap. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai filter access control. ACF biasa digunakan pada kontrol untuk mengatur hak akses setiap action route yang ada di dalamnya. Ini tadi ya, access control file ya. Perhatikan script ini. Only apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Only hak aksesnya. Role berisi tentang aturan yang diterapkan. Ini aturannya. Dan lainnya berarti merupakan role spesial yang berarti semua user belum login quest. Ini untuk login dan share. Ini role-nya untuk quest atau yang belum melakukan login. Sedangkan untuk add sendiri role spesial yang berarti semua user telah login. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ini lalu ke bawah. Setelah itu ada role based access control atau biasa disebut RBAC, digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC. Yang kedua, ini menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Dapat dilakukan di model, view maupun controller. Konsep dasar RBAC, tiga konsep utama. Yang pertama, role digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, contoh admin, author, dan lain-lain. Role ini dapat memiliki beberapa permission dan juga role lain. Seorang user dapat diassign satu role atau lebih. Permission merupakan untuk melakukan sesuatu, contoh create post, update post, dan lain-lain. Rule merupakan script yang dijalankan memastikan sebuah role permission dapat digunakan oleh user. Contoh permission update post dapat memiliki rule mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel untuk menyimpan RBAC. Yang pertama ada auth item, ini menyimpan daftar item. Auth item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Lalu ada auto assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dan role. Ada auth role untuk menyimpan role. Ini ada gambaran dari role permission rule. Pada gambar ini ada Jen dan John. 3 permission, create, update, post, serta 1 role auto role. User John memiliki role admin, sedangkan ini untuk author. Admin memiliki permission update post, dan author, semua yang dimiliki oleh author juga akan dimiliki oleh admin. Jadi ini bisa melakukan apapun update update post dan update on post. Role author memiliki create post dan update post.
permission update on post dikenakan auto rule. Jadi ini untuk author ini dapat membuat post dan mengupdate post miliknya sendiri, sedangkan untuk admin ini dapat melakukan semuanya. Jadi seperti itu. Bekerja dengan password. Semua developer pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer yang masih menggunakan algoritma hashing MD5 atau shell. Sudah cukup aman. Jadi untuk passwordnya jangan di-generate secara langsung, tetapi kita diberi hash, kita tambahkan hash. Namun untuk teknologi terbaru, password sudah menggunakan algoritma tersebut untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga mendukung adanya kamus data yang sangat besar untuk menyimpan password MD5. Meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan berarti. Algoritma hashing yang terbaru yaitu ada BT. Fungsi crypte pada PHP digunakan untuk menggenerate nilai hash. Jadi untuk mengenkode menggunakan bcrypte, sedangkan untuk dekode menggunakan crypte. Yang menyediakan helper app get security untuk bekerja dengan password. Ada cryptography, mengenerate data random untuk proses via email dibutuhkan token. Ini secara otomatis. Enkripsi, jika Anda ingin menyimpan data secara aman, dapat membuka database tetap tidak bisa membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Mengonfirmasi integritas data. Jadi ini untuk mengenkripsi password, misal lalu ada mendecrypt password. Best practice ada ini basic principle, avoid SQL injection, ada avoid XSS, avoid CSRF, ada avoid file info, avoid the book info tools and protection using secure connection, avoid ALS, secure server configuration. Untuk latihannya pastikan aplikasi karena sebagian besar fitur keamanan fitur keamanan sudah disediakan oleh Y. Maksud saya ini ada banyak. Saya rasa aplikasinya sudah cukup aman. Terima kasih untuk videonya selama ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.